Sinetron buku harian seorang istri episode nanti malam 5 Mei 2022 hanya di SCTV 1 untuk kita semua, yang tentunya semakin seru dan menarik untuk kita tonton ya guys. Oke, kita langsung aja ke pembahasan. Di situ terlihat di kontrakan Cornelia. Cornelia setelah keluar dari kontrakan tiba-tiba terkejut ya guys, karena di depan kontrakan sudah terhias oleh bunga-bunga yang sangat indah sekali. Setelah terkejut tiba-tiba keluar Pajar dari kontrakannya. Melihat Cornelia ada di luar, Pajar pun mendatanginya. Dan Cornelia berkata, "Ini apa-apaan Mas Pajar?" ungkap Cornelia. Karena Cornelia sangat terkejut sekali melihat bunga yang indah di depan rumahnya. Tiba-tiba di situ terlihat mamahnya keluar dari kontrakan. Karena di sisi lain tujuan Pajar untuk memberi surprise kepada mamahnya Cornelia, bahwa inilah yang disukai oleh mamahnya Cornelia dari dulu. Singkat cerita, di situ terlihat mamahnya Cornelia. Dia melihatin bunga-bunga yang disusun dengan rapi oleh Pajar, dan Pajar langsung berkata kepada mamahnya Cornelia bahwasanya, "Tante, ini aku sengaja dihias sekeliling ini di kontrakan Cornelia untuk menunjukkan bahwa aku sangat menyayangi dan mencintai Cornelia." Di situ langsung Pajar mengasihkan sesuatu kepada Cornelia, yaitu sebuah leontin ya. Di situ Mama Cornelia menerimanya dan membukanya. Ternyata pas dibuka itu sebuah cincin. Cincin yang sudah lama dia hilang, namun sekarang ketemu lagi. Dan di situ langsung Pajar mengatakan sesuatu kepada mamahnya Cornelia bahwasanya, "Aku minta restu dari tante untuk menyayangi dan menikahi Lia, karena aku akan menjaga untuk selama-lamanya." Dan seperti cincin tersebut, cincin itu udah lama tidak ketemu, namun sekarang ketemu lagi dan kita dibaikin lagi, ternyata menjadi baik. Singkat cerita, mamanya Cornelia menyetujui hubungan antara Pajar bersama Lia. Di adegan-adegan selanjutnya, kebahagiaan Pajar dan Lia sangat senang sekali setelah mendapatkan restu dari mamahnya, itu mamahnya Lia. Dan di situ Pajar pun sangat senang, dan Pajar langsung menghubungi mamahnya, itu Tante Merlin, untuk mengasih tahu bahwa mamahnya Cornelia telah menyetujui hubungan dan menyetujui untuk menikah bersama Lia. Di situ kebahagiaan antara dua keluarga. Tante Merlin pun sangat senang sekali karena Tante Merlin telah berhasil operasi dan keadaan sehat ya guys. Di sisi lain, Tante Merlin pun bertanya jangan sampai lama-lama dan tentukan hari dan tanggalnya untuk menjenjang ke pernikahan. Seandainya ditunda dan tunda lagi, nanti keadaan semakin rumit dan ada lagi masalah, susah juga untuk memperbaikinya, ungkap Tante Merlin kepada Lia dan juga Pajar. Di situ Pajar dan Lia pun menyetujui ide-ide mamahnya, itu Tante Merlin, untuk menikah cepat-cepat. Dan di situ Tante Merlin bertanya kepada Lia, "Mana Lia mamah kamu?" Dan langsung ditunjukin kepada mamahnya Cornelia video callan bersama Tante Merlin. Dan Tante Merlin berkata, "Gimana? Apakah kamu setuju anak-anak kita untuk menikah?" Jawab ibunya Cornelia, "Iya tante, aku setuju." "Iya mbak, aku setuju," ungkap mamahnya Cornelia. Oke guys, di adegan selanjutnya di situ terlihat di rumah Buana. Di situ terlihat Nana yang sedang tidur di kamarnya, namun Nana tiba-tiba terbangun. Karena terbangun, Nana terkejut karena kehilangan suaminya Dewa Buana. Dan Nana pun langsung bergegas ke tengah rumah dan menanyakan hal ini kepada Suketi. Suketi melihat Mas Dewa enggak, ungkap Nana. Suketi pun langsung menjawab, "Aku tidak melihatnya." Dan disitu sangat bingung sekali. Nana kehilangan suaminya baru 1 malam. Setelah keliling mencari
Dewa, Nana tiba-tiba datang parah buana. Dan Bu Parah langsung mengatakan hal yang tidak harus dikatakan oleh kepada Nana, bahwasanya, Nana, kamu sibuk amat, kamu jangan tolol, jangan goblok, kan ada HP, hubungi suami kamu, jangan sok sibuk, sok perhatian, ungkap Parah buana terhadap Nana. Tiba-tiba datang Neratu. Neratu langsung memarahin Parah buana. Pak Bu Parah, kamu jangan ngomong seperti itu kepada Nana, jangan suka menyinggung hati orang, ungkap Neratu kepada Parah buana. Oke guys, di adegan-adegan selanjutnya kecurigaan dan keyakinan Dewa bahwasanya Pak Nopal dalam bahaya memang benar. Waktu itu Kelvin alias Wilson akan membuka selang infusannya, namun tiba-tiba Dewa datang dan muncul. Karena kecurigaan Dewa dan kejahatan Kelvin alias Wilson, jadi Dewa curiga sekali bahwa apakah benar itu Kelvin, apakah benar itu Wilson. Di sisi lain, setelah Dewa pura-pura tidur, Kelvin ada yang menelepon, yaitu si Alia, si ular kobra. Dan Kelvin langsung keluar, dan tiba-tiba setelah di luar, Kelvin dan Alia berkata bahwasanya, Alia mengatakan, kamu hati-hati, jangan sampai ada orang tahu bahwa kamu itu Kelvin. Sekarang urusan Kelvin sudah akan diselesaikan, maka dari itu kamu akan sebentar lagi akan bebas ke dunia yang luas, bukan Wilson lagi. Maka dari itu kamu harus hati-hati, jangan sampai ada yang tahu bahwa kamu itu asli Kelvin, karena sekarang polisi sedang menyelidikinya. Di situ Dewa menguping pembicaraan Kelvin bersama Alia, namun pembicaraan Kelvin bersama Alia tidak terdengar. Tiba-tiba Nana menelepon Dewa buana karena kekhawatiran Nana kepada Dewa setelah hilang dari rumah, padahal Dewa menyusul ke rumah sakit untuk melihat Pak Nopal. Di adegan selanjutnya di situ Dewa mengangkat telepon dari Nana, dan Nana berkata, Mas Dewa, kamu di mana? Aku khawatir kepadamu, ungkap Nana kepada Dewa. Di situ Bu Parah mendengarkan perkataan-perkataan Nana, dan di situ juga Dewa menjawab, aku sudah di rumah sakit untuk melihat Pak Nopal karena kecurigaan aku di sini ternyata ada Wilson. Di sisi lain, singkat cerita, setelah Nana menelepon kepada Dewa, Bu Parah langsung menyusul ke rumah sakit mendahului Nana karena pengen tahu ada apakah kok tiba-tiba Dewa mendatangi Pak Nopal ke rumah sakit. Oke guys, disitulah terjadilah keributan antara Dewa dan Bu Parah karena para buana tidak setuju Dewa mendekati Pak Nopal dan mengurus Pak Nopal yang sedang terbaring, karena Pak Nopal itu musuh besar dari keluarga buana termasuk para buana. Di sisi lain, para buana tidak menyetujui untuk mengurus Pak Nopal di rumah sakit. Namun di sisi lain, setelah mengatakan seperti itu, datanglah Nana. Nana sangat bingung sekali kenapa Mamah Parah berkata seperti itu. Singkat cerita, Nana bertanya kepada Dewa, ada apa sebenarnya Mas Dewa? Ungkap Nana kepada suaminya. Di sisi lain, setelah mengetahui para buana bahwa Pak Nopal itu ayah kandungnya Nana, namun itu pun belum bisa dikasih tahu kepada Nana. Oke guys, di adegan selanjutnya disitu lihat Fajar dan Lia setelah dapat restu dari orang tua untuk menikah, dan dia datang ke makamnya anaknya. Dia jarah ke makam anaknya karena akan pamitan. Sebentar lagi ayah dan papanya akan menikah lagi pada tanggal 15, dan disitu kesepakatan antara Lia dan Fajar untuk menikah di tanggal 15 karena wafatnya dan meninggalnya anaknya itu tanggal 15 juga. Maka itu kesepakatan Lia dan Fajar di makamnya anaknya berkata seperti itu. Mudah-mudahan Fajar dan Lia tidak ada gangguan lagi untuk menjenjang ke pernikahan. Nah oke guys, sebelum lanjut, Mimin sarankan bagi kalian yang baru menemukan channel ini, jangan lupa tekan tombol like, komen, dan subscribe-nya.
Dan jangan lupa juga nyalakan lonceng notifikasinya agar kalian tidak terlewatkan di channel ini. Dan jangan lupa juga ya guys, tonton terus video ini sampai habis agar tidak ada kesalahpahaman di antara kita. Dan mari kita doakan para pemain buku harian seorang istri ini agar selalu diberi kesehatan dan dimudahkan segala urusannya. Dan doakan juga ya guys, sinetron buku harian seorang istri ini agar selalu bertengger di rating nomor 1. Amin ya robbal amin. Nah oke guys, kita langsung aja ke pembahasan selanjutnya. Kepenasaran Nana dan Dewa sangat penasaran karena setelah tahu bahwa mamahnya Mama Farah yang memarahin Dewa, setelah tahu Nana dia pun terdiam dan Nana pun curiga ada apakah di balik semua ini. Nah oke guys, mungkin sampai di sini dulu cerita buku harian seorang istri yang akan tayang nanti malam hanya di SCTP 1 untuk kita semua. Ikuti adegan-adegan selanjutnya di SCTP nanti malam 9.30. Nah sekarang Mimin pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, selamat menonton kepada para bunda dimanapun kalian berada. Selamat Hari Raya Idul Fitri, mohon maaf lahir dan batin dari Mimin sekeluarga. Terima kasih.